Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Pelajaran 4. Siaga menghadapi bencana alam. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar tersebut? Betul anak-anak, gambar tersebut merupakan contoh gambar bencana. Gambar pertama, banjir. Gambar kedua, gunung meletus. Gambar ketiga, gempa bumi. Gambar keempat, tanah longsor. Gambar kelima, tsunami. Apa yang dimaksud dengan bencana? Bencana adalah peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh ulah manusia atau alam dan menyebabkan kehilangan jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Kerap kali akibat dari bencana di luar batas kemampuan masyarakat korban bencana. Dan kita sebaiknya membantu mereka. Ada dua sifat bencana. Yang pertama, bencana yang terjadi secara tiba-tiba. Contohnya, gempa bumi tektonik yang datang tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda dan tidak ada waktu untuk menghadapinya. Yang kedua, bencana yang terjadi secara pelan-pelan tapi pasti. Terdapat tanda-tanda awal ketika akan bencana, sehingga masyarakat dapat bersiap-siap untuk menghindari bencana. Contohnya, banjir, kekeringan, dan gunung meletus. Ada dua sumber bencana. Yang pertama, alam. Yang kedua, ulah manusia. Sumber bencana dari alam contohnya tsunami, gempa bumi, gunung meletus, angin ribut. Sumber bencana dari ulah manusia contohnya banjir, longsor, penggundulan hutan, kelaparan, dan kabut asap. Penyebab bencana alam dapat diakibatkan oleh aktivitas alam dan akibat ulah manusia. Bencana yang disebabkan aktivitas alam tidak dapat dihindari, karena alam mempunyai pola dan kegiatannya sendiri, seperti gempa bumi yang tidak dapat dihentikan. Karena pergeseran bumi, penyebab gempa berlangsung terus-menerus. Bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia dapat dicegah, seperti bencana banjir akibat penggundulan hutan. Apabila hutan tidak dirusak, banjir dapat dihindari. Anak-anak, marilah kita membahas tentang banjir. Banjir terjadi apabila sejumlah besar air menggenangi permukaan tanah yang biasanya kering. Banjir adalah bencana alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. Berikut ini penyebab banjir. Pertama, curah hujan yang cukup tinggi. Kedua, kebiasaan manusia membuang sampah ke sungai. Ketiga, penebangan hutan secara liar atau besar-besaran, sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan. Keempat, pembukaan lahan untuk pemukiman yang dapat kita lakukan saat banjir akan tiba. Pertama, dengar pengumuman dari radio. Kedua,
Penuhi tong, bak mandi, ember, dan segala wadah air lainnya dengan air bersih. Ketiga, bawalah masuk perabot atau perkakas di luar rumah. Keempat, letakkan dokumen penting di tempat yang aman atau masukkan pada wadah yang kedap atau tahan air agar tidak rusak. Kelima, tutuplah dengan aman stop kontak listrik. Jika perlu, padamkan listrik dan saluran gas rumah kita. Keenam, beritahu anggota keluarga kita dan bersiaplah untuk mengungsi. Persiapan perlengkapan standar penyelamatan banjir. Pertama, radio kecil dengan baterai untuk mendapatkan informasi tentang banjir. Kedua, handphone dengan baterai penuh untuk berkomunikasi. Ketiga, pelampung renang untuk anak-anak dan mereka yang tidak bisa berenang. Keempat, senter, alat penerang, tanda bahaya, dan minta pertolongan. Kelima, fluid untuk tanda bahaya dan meminta pertolongan. Keenam, obat-obatan sederhana. Ketujuh, P3K. Kedelapan, air bersih dalam wadah yang mudah dibawa. Kesembilan, tali. Yang harus kita lakukan jika banjir sudah terjadi. Pertama, mengungsilah ke tempat yang tinggi dan aman. Hindari melalui kawasan banjir, air yang deras yang dapat menghanyutkan diri kita. Ketiga, jangan berjalan-jalan atau melihat-lihat atau berenang-renang di kawasan banjir, baik dengan rakit maupun berjalan kaki. Keempat, jangan sampai menyentuh kabel-kabel yang jatuh atau tiang listrik. Kelima, jangan minum atau memasak dengan air banjir. Cara mencegah terjadinya banjir. Pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kedua, bekerja bakti untuk membersihkan selokan, kali, atau sungai. Ketiga, menggalakkan kembali sistem reboisasi atau penanaman kembali. Keempat, menghimbau pemerintah daerah atau pusat agar tidak memberi izin pembangunan gedung, perumahan, pusat perbelanjaan yang tidak memiliki daerah resapan air. Karena kita sudah belajar siaga menghadapi bencana alam banjir. Anak-anak, Ibu harapkan anak-anak semakin memahami pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.